Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi. Kita harus memenangkan kompetisi di dalam negeri. Kita harus memenangkan kompetisi di pasar global, di pasar luar negeri. Kita harus lebih unggul dari negara lain, dan kita harus mampu mendahului negara lain dalam dunia yang semakin kompetitif sekarang ini. Asosiasi kabel laut nanti kalau dari Australia bawa 10.000 kemana, 100.000 megawatt kemana, ke Singapura saya udah bilang Enjo Forest, kita kasih izin dia, tapi ya nanti kita, ya kamu harus bayar dong gitu. Ya, harus singgah, masa semua lu bawa 100.000 kan. Jadi kita juga nggak bego-bego amat, kalau nggak mau ya sudah, kita nggak kasih izin. Jadi kita negara berdaulat, kita tunjukin kita. Kedaulatan harus diperjuangkan dengan keberanian untuk menemukan cara-cara baru, untuk bisa mendahului negara lain. Tidaklah mungkin kita menggunakan tangga yang sama. Kita harus melakukan lompatan kemajuan. Kita harus berwatak trendsetter, bukan watak follower. Oleh karena itu, kedaulatan harus diperjuangkan dengan inovasi, harus diperjuangkan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Langkah tegas Jokowi, stop semua mega proyek Australia dan Singapura karena sangat merugikan kedaulatan Indonesia. Mereka rugi besar-besaran. Listrik itu bukan hanya urusan penting untuk ekonomi, untuk industri, ya itu juga sangat penting. Tetapi di desa-desa yang terpencil dengan adanya listrik ini anak-anak kita bisa belajar, malam bisa belajar. Industri rumah tangga yang ada di desa-desa juga bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa bekerja. Inilah pentingnya listrik. Kemudian kita juga tidak ingin terus tergantung pada energi fosil, batu bara. Kita juga telah memulai tahun yang lalu yang namanya pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga angin. Sudah kita mulai. Oleh sebab itu perlu kita manfaatkan ke depannya. Tapi kita harus mulai melihat visi ke depan 100 tahun, visi ke depan 50 tahun yang akan datang. Revolusi industri jilid keempat telah mendisrupsi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tatkala dunia berhenti sejenak, kita harus tetap maju bergerak. Hal ini menunjukkan kemampuan bangsa kita dalam menghadapi tantangan, yaitu dengan gotong royong dan memanfaatkan tantangan itu sebagai peluang. Sahabat Bagi Media, Indonesia dengan kisah sejarahnya yang panjang membuatnya mengalami banyak perubahan. Bukan hanya kondisi pemerintahan, ekonomi, politik, dan rakyatnya saja, namun juga mengalami perubahan secara geografis. Dulu negara ini kaya sumber daya alam, hingga banyak negara-negara dari Eropa datang hingga menjajah. Dengan melimpahnya sumber daya alam dan manusia, seharusnya Indonesia berpotensi besar menjadi negara maju dalam waktu yang tidak lama. Tapi kenyataannya berbeda 180 derajat. Malah negara lain yang dulunya tertinggal belajar dari Indonesia malah sekarang lebih maju. Beberapa negara yang dulunya lebih lambat merdeka ketimbang Indonesia sekarang jauh melampaui apa yang dicapai Indonesia. Lihat saja negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dulu tidak ada apa-apanya. Sekarang sudah terbalik. Indonesia tertinggal dari mereka. Kondisi ini membuat negara tetangga menjadi semena-mena terhadap Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Joko Widodo tidak mau diam saja. Indonesia terus berupaya mendapatkan hak sebagai negara berdaulat setelah berhasil mengambil alih kawasan udara dari Singapura. Indonesia kini juga tegas terhadap kedaulatan perairan Indonesia. Hal ini terlihat dari langkah Indonesia yang mengultimatum Australia ketika akan membangun kabel listrik bawah laut dan bakal menghubungkan Singapura. Indonesia akan menjadi negara yang dilintasi proyek tersebut. Australia dan Singapura harus meminta izin dan bayar kepada Indonesia.
Proyek merupakan proyek transmisi listrik khusus untuk energi terbarukan dengan investasi 2,58 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 35,6 triliun rupiah. Di mana dalam roadmap nantinya akan mencakup penyediaan energi listrik EBT sampai 3,2 gigawatt watt. Pembangunan kabel bawah laut ekspedisi sepanjang 4.200 km dan 12.000 hektar panel surya dengan prediksi bisa menyablon 15% kebutuhan energi baru terbarukan Singapura. Namun sayangnya, belum sempat proyek itu dimulai. Sencable, perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan atau EBT asal Australia, Singapura tersebut terancam kolaps dan bangkrut. Awalnya perusahaan ini juga ingin menggandeng Indonesia, tapi sepertinya Indonesia lebih cerdas dari yang dipikirkan mereka. Bagaimana tidak? Yang diam, pemerintah Indonesia juga berencana membangun kabel listrik di bawah laut. Kabel listrik bawah laut itu akan menyambungkan 5 area utama kelistrikan di Indonesia atau yang dikenal dengan istilah jaringan listrik super grid Nusantara. Dengan adanya interkoneksi jaringan listrik super grid, sumber-sumber energi baru terbarukan yang tersebar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga bauran energi nasional berbasis EBT dapat meningkat. Pemerintah memastikan pembangunan super grid yang diwujudkan untuk menyalurkan listrik dari satu titik ke titik yang lain untuk mengoptimalkan sumber-sumber listrik EBT terbesar hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Papua hingga Aceh. Supergrid adalah salah satu upaya untuk mencapai target Net Zero Emission atau NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat karena banyak penggunaan pembangkit berbahan dasar dari EBT. Hal ini didukung pula bahwa isu global terkini adalah terkait dengan green industry yang sedikit atau bahkan tidak menghasilkan emisi karbon. Luar biasanya, kinerja Jokowi dan para menteri bersama relawan yang berkolaborasi bersama untuk membangun sistem kelistrikan di Indonesia menyala dari Sabang sampai Merauke. Presiden Jokowi tidak hanya menginginkan Indonesia maju dan tidak kalah dengan negara lain, namun juga menginginkan Indonesia menjadi negara yang makin besar dan berdaulat. Jokowi lebih memilih mengusahakan segalanya hanya untuk rakyat Indonesia dan bukan demi nama besar atau menggait kemakmuran pribadi dan golongannya saja. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life